Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan pendidik yang berbahagia, pada video kali ini saya ingin berbagi pemahaman terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagaimana kita ketahui bersama, Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Filosofinya banyak digunakan oleh para pendidik di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk memahami dan coba menerapkan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Terkait dengan asas pendidikan, Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantoro juga menyatakan pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pengajaran dan pendidikan yang berguna ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, merdeka secara batin, dan mandiri merdeka secara lahir. Kekuatan diri adalah kodrat yang dimiliki, menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Lebih lanjut, dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Yang dilakukan oleh seorang petani atau tukang kebun adalah memberi pupuk, memberi pengairan, menciptakan satu lingkungan yang baik bagi padi atau jagung agar tumbuh menjadi padi atau jagung yang subur, berbuah dan menghasilkan buah yang baik. Demikian pula pendidik menciptakan lingkungan agar peserta didik tumbuh menjadi seorang yang baik budi pekertinya dan memiliki kemampuan-kemampuan sesuai dengan kodratnya yang ada. Lebih lanjut, kekuatan sosial kultural juga turut mempengaruhi dalam proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Sekali lagi, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya agar menjadi manusia seutuhnya. Jadi, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan yang mempengaruhi di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman terkait dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantoro
hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid yang ada di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau di Indonesia Timur. Kemudian hal yang tak kalah penting adalah terkait dengan budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter menurut Ki Hajar Dewantoro merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta yaitu kognitif, karsa afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Keluarga dalam hal ini menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik anak. Oleh karena itu, seorang pendidik baiknya bekerja sama dengan para orang tua atau wali murid agar bisa menimbulkan dampak yang baik bagi pendidikan putra-putri mereka. Demikian pemahaman terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.